Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih meneruskan kajian kita tentang kriteria orang-orang terbaik menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang kita bicarakan adalah hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang benar. Kita sudah membahas hati yang mahmum itu dijelaskan oleh Nabi memiliki karakteristik atau ciri-ciri an-naqiyyu at-taqiyyu la itsma alaih wala baghya wala ghilla wala hasad. Tiga yang pertama sudah kita bahas. An-naqiyyu, hati yang bersih. At-taqiyyu, hati yang bertakwa. La itsma alaih, yang tidak ada dosa pada hati itu. Dan yang kita bahas pagi ini adalah wala baghya, dan tidak ada al-baghi. Al-baghi itu apa? Ini banyak versi terjemahannya, karena memang al-baghi ini merupakan kata yang kalau dari segi asal katanya itu kan berasal dari kata-kata bagha yabghi. Kalau dari segi bahasa itu artinya sebenarnya netral saja, biasa saja, meminta, menuntut. Tapi kata yang sifatnya umum ini kemudian mengalami penyempitan arti, sehingga kemudian dalam misalnya tafsir Al-Misbahnya Pak Quraisyihab itu dimaknai penganiayaan. Ada penyempitan arti yang semula berarti kalau dari segi bahasa itu menuntut, ini dimaknai penganiayaan. Kenapa? Karena memang orang itu menuntut sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan haknya. Ya, jadi hak orang lain, lalu kemudian tanpa cara yang wajar, caranya pun juga dengan aniaya. Dan ini berarti pelanggaran. Jadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam interaksi sosial. Nah, itu al-baghi secara umum pengertiannya. Tapi sebenarnya maknanya banyak ya. Dan kalau kita melihat Al-Quran itu kata al-baghi kalau tidak salah itu digunakan
sekitar 11 kali ya. Tentu saja dengan makna yang berbeda-beda dalam konteks yang berbeda-beda. Tapi kurang lebih sekitar itu ya, maknanya pelanggaran hak. Makanya al-baghyu itu ya, dalam konteks tertentu bisa berarti pelacuran, dalam konteks tertentu bisa berarti pemberontakan. Bughat itu ya pemberontakan rakyat terhadap pemerintah itu juga berasal dari kata-kata al-baghyu itu. Nah, saya tidak tahu. Kemudian lalu di dalam bahasa Jawa itu kok ada kata-kata begenggek ya. Apa ada hubungannya dengan kata-kata al-baghyu itu deket-deket ya? Begenggek tahu ya Pak? Ya. Saya tidak tahu. Sebab kadang-kadang kata itu sok mirip-mirip begitu. Nah, al-baghyu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam Al-Qur'an sangat tegas sekali dilarang memang. Ada satu ayat yang meskipun hanya satu ayat, tetapi dalam Al-Quran itu memuat ada 3 perintah dan ada 3 larangan sekaligus. Dulu ini sudah pernah saya bahas dalam satu kajian khusus. Dan ayat itu sering dibaca oleh para khatib ketika hari Jumat untuk menutup khutbah biasanya. Dalam surat An-Nahl ayat 60 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Akrab Bapak ayat ini? Sering dengar? Yo pasti sering karena ini hampir selalu dibaca khatib untuk menutup khutbah. Sebelum turun dari mimbar itu biasanya khatib mengakhiri ini dengan ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Kemudian muadzinnya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Jadi ayat ini penting sampai diulang-ulang para khatib itu. Apa yang diperintahkan? Ada 3 hal. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Allah memerintahkan adil, ihsan dan ita'idil qurba. Memberi kepada kerabat. Wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar, dan melarang juga 3 hal dalam ayat ini. Apa? Al-fakhsya', al-munkar dan al-baghyu. Nah, sekarang ini yang kita sedang bahas ya al-baghyu, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi pun juga banyak ya, yang melarang al-baghyu ini, bahkan kemudian memberikan tekanan sampai Rasulullah menyatakan ada 2 dosa yang disegerakan azabnya oleh Allah di dunia, yaitu al-baghyu dan durhaka kepada orang tua. Dalam hadis yang lain al-baghyu dan memutus tali silaturahim. Dan itu sering saya baca itu kalau memberikan khutbah nikah itu. Nah, di antara al-baghyu itu yang paling besar dosanya tentu saja al-baghyu terhadap istri itu yang sering saya sebut dalam khutbah nikah itu. Nah, jadi sekali lagi al-baghyu itu dilarang. Ya. Nah, oleh karena itu orang yang hatinya tidak ada sifat al-baghyu itu, ya dia menjadi orang yang terbaik. Tidak ada kezaliman, tidak ada aniaya di dalam diri seorang itu, kata Nabi disebut sebagai orang yang terbaik.
Jangan sampai kita berbuat al-baghyu, jangan sampai kita berbuat aniaya terhadap orang lain. Nah, tadi saya sebutkan al-baghyu ini pelanggaran hak dalam interaksi sosial. Oleh karena itu al-baghyu ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan terjadi pada siapa saja. Ya. Makanya tadi al-baghyu itu bisa dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah. Itulah yang disebut dengan bughat itu dalam istilah fikih. Pemberontakan terhadap pemerintah itu. Tapi sebenarnya pemerintah juga bisa berbuat al-baghyu kepada rakyatnya ketika dia berbuat sewenang-wenang. Seorang suami bisa berbuat al-baghyu, pelanggaran hak terhadap istri. Tapi sebaliknya jangan dikira istri pun juga bisa melakukan al-baghyu terhadap suami. Orang tua bisa melakukan al-baghyu, pelanggaran hak, penganiayaan terhadap anak, tapi jangan dikira anak pun juga bisa melakukan al-baghyu terhadap orang tua. Tetangga, antar tetangga, bisa. Ya. Intinya antar siapa saja bisa terjadi al-baghyu ini. Oleh karena itu, ya sekali lagi kita dilarang betul ya melakukan al-baghyu ini, dan semakin kita tidak melakukan al-baghyu berarti semakin baik, dan semakin sedikit al-baghyu yang kita lakukan maka itu semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian al-baghyu ini menjadi ukuran baik dan tidaknya seseorang dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi itu memang ya semula berasal dari hati tadi itu. Jadi hati yang bersih itu ya tentu saja hati yang kemudian tidak ada di dalamnya itu tadi tidak ada dosa, tidak ada al-baghyu tadi. Ya, aniaya, pelanggaran hak terhadap orang lain dalam interaksi sosial. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita juga bisa memenuhi kriteria orang terbaik dalam kaitannya dengan al-baghyu ini. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan al-baghyu. Sekali lagi al-baghyu itu ya sebenarnya banyak artinya ya. Ada yang mengartikan permusuhan ya, macam-macam. Tergantung konteksnya. Tapi prinsipnya adalah tadi pelanggaran hak ya, secara aniaya terhadap pihak lain dalam hubungan sosial itu al-baghyu. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maksudnya yang gini berarti kan suara anu tidak diambil pakai pen kan suara anu toh ora sing kaku suara dan anu ya harga normal tidak masalah sing biasa we kadang-kadang kaku itu ora ada apa-apa gitu asam urat kaku nah, iya. Masalah ini. Sampai mana? Di Jepara, waktu Pak Iwan sama bapak-bapak yang ada, kita lagi libur. Kebiasaan itu berlarut kan sampai orang itu biasa ada tentaran ketupat. Udah ada ketupat. Biasa kita setelah itu banyak orang menikah ya. Saya itu bingung Pak. Kebiasaan orang Jepara kok terbawa sama kayak gini. Itu belum selesai semua katanya. Oh iya. Terus Pak Iman jangan ditakdir deh dan sampai Lebaran. Ini saya juga masih kebiasaan orang Jepara ini jelek sekali Pak Iman. Tidak bisa. Saya nah, daripada kita paksa Pak Iman juga Ya sudah tuh ya itulah ya sudah tuh. Atau mungkin juga ini juga Iman yang ini tuh juga mungkin nanti nunggu lebaran sekalian aja nggak ada masalah karena kan anu khawatirnya nanti kalau nggak sampai ya selesai nanti lebaran malah lebaran Idul Adha selesai setelah itu aja sekalian nah ya makanya sudah deket aja udah daripada kita ya setelah itu aja sekalian aja gitu jadi biar ya iya lah ya iyalah ya emang ya dia kayak gitu tuh mestinya kalau saya lebih bagus lagi kalau dia yang pasti kalau dia sebelum bertelepon Pak Iman itu ngabari Pak Iman dulu lah jadi kan lebih enak itu kan sebenarnya masalah yang namanya orang apa namanya ini berarti yang kemarin yang dulu itu begitu bagus wah itu aduh ya sampai minta kita begini minta kita begini itu kan dia yang proaktif kan itu yang benar begitu Pak Budi akan ke Pak Iman ini tolong didiskusikan nah ya yang benar begitu Pak saya kira ini anu mie Azmi nanti kamu lupa loh ini barang ini kadang-kadang sok lupa ada Pak Hamid ada Pak Hamid anu 6 iki lo 6 diurusin nanti kamu lupa loh barang-barang saya sudah kontak Mas Ror untuk segera anu mungkin namanya nanti disosialisikan Pak untuk Purworejo sama Singorjo paling tidak satu-satu. Iya monggo. Jadi kan ada atau masih saya kira orang yang apa namanya mau malah lebih bagus bagi saya mengurangi harapan sekali Pak. Sangat pertama di sana bisa siar, yang beli sendiri itu beda. Yang beli sendiri beda. Terus kemudian lalu di sini pun juga mengurangi beban. Ya. Jadi selama yang bersangkutan tuh boleh kan nggak masalah. Tidak harus melihat, tidak harus melihat. Uang korban di mana-mana Nusantara aja boleh, hanya store uang aja boleh. Ya, kalau mau lihat malah bagus ke sana. Nah, kalau mau lihat ke sana juga bagus. Ya. Ya, silakan. Melihat respon masyarakat. Ya. Ya, kita umumkan paling tidak bahkan kalau misalnya lebih dari satu misalnya ada beberapa gitu bagus, ya. Nanti biar ada keluarganya dan ada dari takmirnya ada yang itu kan bagus iya ya, nanti disampaikan Pak kalau bagi saya bagus dan itu kan sudah saya umpulkan sudah dulu Pak Arif mungkin ingat masih ingat kan tapi kan masih orang masih bertahan karena itu katanya kita sunnah untuk melihat darahnya di mengucur disembelih kita boleh makan dagingnya itu kan boleh itu kan tidak harus ya harus ya jadi boleh itu tidak harus ya. boleh itu hak itu boleh tidak dipakai mas jangan gitu mas
digerujuki anggo tanah dulu aja. Tarik debu. Tarik tanah dulu. Tanah debu dulu. Iya, debu. Jadi apa namanya? Debu. Iya. Mi tolong itu kamu segera kerjakan Mi yang tadi kemarin itu ya. Oke. Ya itu Wes kabeh. Oh ya, nanti kita sosialisasikan minimal 2. Syukur ada lebih. ya enggak masalah Pak, lebih Desa enggak lain masalah. bisa tetangga desanya bisa. Ya. Bahkan satu desa lebih dari satu pun juga ada Ya masalah. enggak apa-apa. Uang satu itu Pak Nuwun Sewu, itu kalau di sini itu paling hanya berapa bungkus Pak. Iya. Jadi satu ini 10 kantong atau itu lebih dari satu itu Pak Iya. sebenarnya. Nah cuma kita tuh kan yang babar itu kan sapi, itu bisa lebih tikel-tikel tuh Pak. Itu yang kita harapkan. Jadi sampai sapi. oh itu sapi itu ya? Ya kita mengharapkan sapi. Oh tak kira kambing. Ya, Sapi tidak sapi. masalah dia. Iya, itu sapi dia. Oke. Sapi satu kan nanti 7 orang. Nanti saya Pak, Iya. teman-teman yang kemarin ke sana sudah Iya. sepakat. Pak ya, air Monggo ada masalah. Pak Yaman, Pak itu, Pak Nawir, nanti Pak itu, Pak itu, Pak Wiono. Monggo. Kalau sapi saya kira cukup Pak. Satu. Iya, kalau sapi cukup satu. Saya pikir kalau kambing. Kalau kambing bisa lebih dari 14 orang. makanya tadi ketika kami bilang kan kalau bisa lebih tuh Iya, kita pikir kambing. Kambing, ya, sapi. Kalau sapi saya kira satu. Satu kampung sudah senang sekali kalau sapi satu. Wah, Pak saya mengharapkan sekali Pak. Saya sembelih di sini. Jadi nanti siarnya di sini bagus. Ya, orang pada datang ke masjid, ikut kerja, ikut wah. Ya wis naik itu. Iya. Kalau Singorojo dulu itu tahun lalu udah. Sekarang tambah satu lagi untuk Purworejo. Iya. Itu Pak, saya kan saya lapor sama Pak Daroji bahwa ada kampung di sana dekat perbatasan Kendal Iya. Semarang sedang miskin dan jadi sasaran kristianisasi. Kita dari masjid sudah ke sana memberikan zakat fitrah dan rencana akan memberikan daging sapi yang korban. Nah, tolong Pak kalau dari Basnas bisa membantu. Oh iya. Ya, Pak Daroji apa namanya kepala Basnas Jawa Tengah. Ya, bikin proposal. Nah, terus ini sudah bikin proposal, tapi saya itu mau menyampaikan ke Pak Daroji itu caranya bagaimana gitu loh. Iya. Karena beliau kan orang sibuk, Iya. nggak pasti ada di rumah itu. Biasanya gimana kalau menyampaikan? Proposalnya atas nama siapa beliau? Asrama Pak Daroji sana. Langsung Pak Daroji sendiri Iya, langsung ya. iya. Ya sudah ada apa? Sampaikan aja ke Anu. Gitu. Apa ke rumahnya, apa ke kantornya? Saya kira ke rumahnya bisa, kantornya bisa. Kantornya gimana Pak? Kalau Basnas saya tidak tahu persis ya, tapi kalau Pak Daroji kan sehari-hari di MUI. Oh di MUI ya. MUI itu di Baitur Rahman itu. Oh ke rumahnya. Jadi aja. rumahnya aja enggak apa-apa. Karena pesan gini, wis nang gawe proposal kayak Nggih, Pak, nggih. Saya kira Pak Daroji orangnya sangat care dengan butuh jadi dia punya MI sudah rusak, sudah pada Podorjo ya. Iya, ini bangunannya sudah ambruk, mau diperbaiki, tapi tidak punya dana. Itu proposal ini sudah foto untuk minta dana. Podorjo itu kan yang dari Kedung Pane persis dia notok. Iya. Notok belok kiri Pak, masuk hutan. Daerah hutan. Masuk lagi Pak. Masuk. Sudah pinggirannya hutan. Iya. Dan jati. Daerah tertentu. Saya dulu sampai ke sana tuh ketika itu pemilu tahun 2009 Pak ya. Saya kan pernah jadi panwas saya. Panwas. Saya kan sampai ke mana-mana. Iya. Nggih, Pak, Iya. mungkin matur nuwun. Nyuwun tulung yang tadi Oke. ya. Saya kemarin sudah saya bawa beberapa kali tapi kok kemudian lalu Saya juga kemarin sudah Jadi, bawa. kalau kepada Pak Habib pulang dulu jadi enggak. Jadi nanti tolong nggih.